Nah, ini ada aturan baru lagi nih dari Bea Cukai Indonesia. Maaf ya, kepada Bea Cukai Indonesia aku hanya mewakili teman-teman semuanya. Bawaan juga dibatasin. Lagi banyak kasus yang paketnya itu dibobol dan barangnya itu hilang semua. Kalau nggak beres-beres itu aku bahkan nggak inget kalau aku masih punya hijab sebanyak ini. Ini wajan martabakku yang aku bawa dari Indonesia. Tas otentiknya Indonesia ya. Nih, aku kasih lihat sampahnya. Assalamualaikum, selamat siang teman-teman semuanya. Balik lagi di akun vlog Bogoy Meme. Hari ini adalah hari ketiga Genevieve berada di Jepang. Dan hari ini kesempatanku untuk beres-beres rumah ya teman-teman ya. Jadi aku kalau nggak ada bosku atau nggak ada majikanku itu aku semakin rajin guys. Jadi aku bongkar semua isi rumah. Ya nggak semua sih, maksudnya ada beberapa tempat yang mungkin harus aku bersihkan dan aku harus bereskan. Itu kesempatan banget pas mereka nggak ada di rumah, karena kalau mereka di rumah aku sibuknya itu lebih ke masak dari pagi sampai malam ya. Jadi untuk hal-hal lain itu aku jarang ada waktu teman-teman. Makanya mumpung mereka nggak ada di sini, especially Genevieve, mumpung Genevieve nggak ada di rumah, jadi aku gunakan waktuku untuk hal lain. Sebetulnya nggak disuruh, cuma aku inisiatif pribadi aja. Dan ceritanya kemarin sebelum majikanku pergi, dia pesen sama aku. Dia ngomong di sini ada uang yang dia sendiri tuh nggak tahu jumlahnya berapa, dan dia suruh aku ambil kalau misalnya ada tukang AC datang ke rumah. Dan aku nggak mau, walaupun nggak dikunci dan walaupun dompetnya itu ditaruh di ibaratnya di tempat yang bukan privat ya teman-teman ya. Cuma kalau untuk urusan seperti ini aku nggak mau sama sekali, walaupun majikanku sudah mempercayai 100%. Cuma kalau aku ngambil sendiri di dompetnya itu aku nggak pernah mau, walaupun sudah diamanahi aku nggak pernah mau. Dan aku ngomong sama dia, kalau misalnya kamu nggak tahu jumlah uang yang ada di dompetmu, mending kamu ngambilin untuk aku secukupnya aja, kemudian nanti aku simpan. Kalau misalnya nanti ada tukang AC, nanti aku kasihkan ke tukang AC. Jadi kepercayaan itu sangat mahal sekali harganya ya teman-teman ya. Apalagi kita ngambil sendiri di tempat uangnya majikan. Kita ngambil uang di dompet suami aja itu udah nggak boleh, dosa ya. Maksudnya bukan berarti dosa dalam artian tanpa seizin suami ya, pastinya nggak boleh ya teman-teman. Dan aku jarang sekali untuk buka-buka dompet suami, apalagi ngambil uang dalam dompet suami, apalagi ini dompet majikanku. Jadi walaupun dipercaya, kita harus menggunakan kepercayaan itu sebaik mungkin. Walaupun mereka nyuruh kita, ya kita jangan mau teman-teman, oke? Tapi ya beda orang beda juga ya, beda prinsip ya. Kalau aku prinsipnya kayak gitu. So kita langsung start. Jadi hari ini aku mau bereskan kamarku yang sekalian gudang. Nah di situ tuh berantakannya minta ampun, karena mungkin udah lebih dari 1 tahun gak aku bereskan. Di dalamnya juga mungkin ada beberapa sampah yang harus aku buang teman. Jadi ini adalah kamarku yang beberapa malam sudah tidak aku huni. Jadi kalau majikanku nggak di Hongkong, aku nggak tidur di sini, karena kalau mau ke toilet itu takut guys, karena di sana kan gelap, di sana gelap, di sini gelap. Jadi aku tidurnya di kamarnya Genevieve yang deket sama toilet. Jadi ini asingkan dulu ini kamarku, oke? Nah di sini ada beberapa tisu kitchen yang bakalan aku keluarkan dulu satu persatu guys. Nah ini ada aturan baru lagi nih dari Bea Cukai Indonesia, katanya nggak boleh bawa sepatu lebih dari 3 pasang. Dan sedangkan aku punya banyak sekali sepatu, di dalam juga ada beberapa sepatu. Nah terus ya apa, paket nggak boleh, paket ke Indonesia sekarang ribet banget. Kemudian kalau misalnya kita mau pulang bawaannya dibatasi, terus ya apa, terus gimana, apalagi kayak kita pekerja kalau mau pensiun itu kan pasti kita banyak barang ya teman-teman ya. Tolong itu solusinya bagaimana? Karena sebentar lagi aku juga mau paket sebetulnya. Kemudian ada banyak sekali ya. Ternyata ya. Masya Allah, nih ada skateboardnya Genevieve juga. Tapi dia punya skateboard, aku sampai lupa. Aku minta maaf ya untuk kepada Bea Cukai Indonesia. Tapi seenggaknya kita dikasih solusi bagaimana cara supaya kita itu mudah kalau misalnya kita mau pensiun ke Indonesia. Nggak mungkin juga kita bawa 2 koper karena bawaan juga dibatasin. Kemudian untuk paket ke Indonesia juga sekarang susah banget, apalagi banyak kasus yang paketnya itu dibobol dan barangnya itu hilang semua. Nggak tahu solusinya itu seperti apa.
Sebelumnya aku minta maaf, tapi memang inilah ya kegalauan kita yang ada di luar negeri. Padahal aku jarang belanja ya, aku belanja itu produk Indonesia kayak baju-baju, gamis-gamis, daster dan segala macam itu aku belanja di Indonesia, bawa ke Hong Kong. Aku nggak pakai produk sini teman-teman. Mungkin kalau sepatu ya aku pakai produk sini, kayak aku beli di sini. Tapi kalau untuk baju-baju kan aku belinya dari Indonesia karena aku salah satu pecinta produk Indonesia juga. Dan sekarang mau pulang, baju-baju pribadi yang jumlahnya cukup banyak itu bagaimana, oke? Begitu sih pesanku. Mudah-mudahan untuk hal ini bisa ditangani dengan baik ya. Kemudian ini ada apa? Ini sepatu juga. Nah, sepatu ini bagaimana ini? Sepatunya masa mau aku buang? Kan nggak mungkin, karena ini masih baru juga, maksudnya masih beberapa kali pakai, nggak mungkin juga dibuang kan. Ini ada beberapa pasang juga tuh. Maaf ya kepada Bea Cukai Indonesia, aku hanya mewakili teman-teman semuanya mungkin yang ada di Hong Kong, Taiwan, Singapura, semuanya itu galau dengan masalah ini. Walaupun aku sebetulnya udah mengikuti IG-nya dan segala macam update-nya, cuma aku masih belum dapat jawaban yang pas ya. Jadi mungkin melalui vlog ini mudah-mudahan bisa tersampaikan dengan baik. Ini tas aku bawa kalau nggak salah tahun 2016 aku bawa tas ini ke Hong Kong. Waktu itu ada temen yang nanya, karena di Hongkong itu kan cuacanya lembab ya teman-teman. Kemudian ada yang nanya mesin apa untuk ini apa menyedot apa sih namanya, kelembaban, menyedot kelembaban, untuk mengurangi kelembaban. Ini mesinnya namanya apa ya? Nah jadi ini, dan dia bisa untuk laundry, bisa untuk lembab, bisa untuk drying inside. Pokoknya ini mesin yang apa ya, multifungsi guys. Jadi kalau misalnya lagi dalam keadaan begini, basah, lembab, nggak ada matahari dan kondisinya basah, itu aku ngeringin baju itu pakai ini yang intelligent laundry ini teman-teman, auto non-stop ini. Nih kayak gini mesinnya ya tuh. Nama mesinnya apa sih, nggak tahu ya, di humidifier kayak gitu-gitu sih. Dan ini made in Japan, dan ini semua orang Hongkong pasti punya kok. So lanjut lagi pekerjaannya. Ini adalah barang-barang yang aku ambil dari storeroom. Nah ini mau aku bereskan teman-teman, jadi yang sampah nanti aku buang kayak gitu. Kemudian yang masih bisa, kayaknya masih dipakai, aku simpan ke dalam lagi. Nah ini kalau airnya udah penuh, karena untuk ngeringin baju kan sekalian ngeringin ruangan. Nah sebasah ini loh Hongkong tuh, airnya tuh bisa sampai segini tuh, basah banget. Ini 1 hari guys. Jadi di Hongkong emang wajib punya mesin ini ya. Jadi kita mulai untuk buang-buangin sampahnya dulu. Kalau misalnya majikan teman-teman kayaknya ribet, jangan sampai buang-buang barang majikan ya teman-teman. Kalau majikanku terserah aku yang kayaknya nggak penting dan itu sampah, ya boleh aku buang gitu. Nah ini waktu itu Genevieve itu ngambil dari recycle. Nah ini ada 3 topi, nanti aku recycle lagi karena ini betulan nggak dipakai sih. Kemudian ini juga ada beberapa, kalau ini kayaknya aku barang-barangku ini, nanti aku cek lagi, oke? Kalau iya aku taruh di bawah ranjang aja biar nggak terlalu apa. Nah ini adalah yang recycle ya teman-teman ya. Kemudian untuk sampah yang betul-betulan ini juga recycle. Ini bisa
dipakai daur ulang. Jadi aku nanti buangnya di tempat recycle. Kemudian ini ada gas. Ini gasnya masih sebetulnya. Ini bisa dipakai. Dan ini tuh komporku, karena dulu aku tuh suka camping gitu kan. Suka jalan-jalan gitu teman-teman. Ini kompor. Tuh kompor mini portable. Kayaknya aku bawa pulang aja kali ya. Jadi aku taruh di barang-barangku situ. Nah ini ada poci. Ini poci khas Tegal. Nah kalau misalnya dari Tegal Brebes teman-teman pasti tahu ini tanah liat. Ini bocor dia dan udah nggak bisa dipakai, jadi aku buang. Oke. Kemudian ini ada payung. Ini payungnya bagus, masih bisa dipakai, simpan aja dulu. Dan ini tuh sebetulnya alat barang-barang untuk ke laut ya teman-teman ya. Ini aku simpan di satu box saja supaya nggak terlalu riuh. Ya ampun. Ini wajan martabakku loh. Siapa yang mau ya teman-teman ya? Tapi ini berat banget. Tuh, ini wajan martabakku yang aku bawa dari Indonesia pas waktu cuti tahun 2016. Ini, aduh, berat banget. Nggak mungkin aku bawa pulang lagi ke Indonesia tuh, mungkin aku buang aja teman-teman. Aku jadi nemu hijab-hijabku. Inilah. Tuh kan kalau nggak beres-beres itu aku bahkan nggak inget kalau aku masih punya hijab sebanyak ini yang masih baru belum aku buka teman-teman. Nah, ini adalah hijab sport atau hijab yang biasa aku pakai. Kalau misalnya teman-teman lihat aku pakai hijab itu kayak kurungan gitu ya, yang ada tangannya masuk, kemudian hijabnya itu menutup bagian dada sama ke belakang sampai ke bagian sini belakang. Ini hijabnya seperti ini teman-teman. Ini harganya berapa ya? Harganya kalau nggak salah 20 ribuan. Aku buka satu ya supaya teman-teman lihat ya. Sebanyak ini loh. Ini aku beli dari Indonesia dan mau tak kirim balik ke Indonesia. Ini begini guys. Tuh. Gini. Jadi dia kayak hijab sport gitu, bisa untuk senam, bisa untuk kerja gitu. Nah, di sini ada tangannya masuk, kemudian di sininya ya pokoknya kayak baju gitulah gitu teman-teman. Ini oke sih, dia bahannya enak. Masih banyak ternyata hijabku. Karena kalau misalnya mau dikasihkan ke orang di sini tuh belum tentu mereka cocok dengan style yang kita suka. Jadi kadang emang susah juga ya teman-teman ya. Ini masih ada berapa warna coba? Masih banyak. Kemudian ini ada pasmina. Pasmina aja aku masih punya 4, masih baru. Ini pasmina dia aku salah pesen ukuran sih, jadi dia terlalu panjang banget, jadi susah mau dimodifikasi ya, apapun susah. Tapi nggak apa-apa, nanti aku coba barangkali bisa. Oke. Ini dan dia bahannya nggak terawang sama sekali karena dia pakai bahan apa ya, baby doll kayaknya. Bukan seruti dia apa ya? Duh, aku lupa ini bahan namanya apa. Ini ada beberapa mainan Genevieve yang mau dibuang juga teman-teman. Kalau dia di sini nggak bisa. Udah oke. Tuh kan kita udah punya berapa sampah? 2 sampah. Emang harus sering dicek, kalau enggak itu banyak banget sampahnya. Ini aku ngumpulin red pocket kosong sebanyak ini, soalnya aku tuh kalau pulang ke Indonesia kan suka bagi-bagi uang ya teman-teman ya. Jadi aku kumpulin, ini biasanya aku paket atau aku bawa pulang ke Indonesia, bagus-bagus soalnya ya. Nih, tuh kan lucu-lucu kan, ada Disneyland, ada Mickey Mouse, ada apa, jadi lucu-lucu teman-teman. Gitu sih. Dan aku biasanya nyetok banyak, biasanya untuk kayak mungkin ngado, atau mungkin pernikahan, atau mungkin ulang tahun gitu, atau mungkin nengok baby, nengok bayi juga bisa di Indonesia ya.
Makanya aku suka kumpulin pas majikanku buang. Karena kalau di sini itu red pocket kayak gini dipakainya itu setahun sekali. Karena kan mereka ada ininya ya, ada sio-sionya gitu ya teman-teman. Tapi biasanya yang aku ambil yang gak ada sionya, gitu sih. Jadi kalau udah dipakai ya nggak dipakai lagi, gitu. Kalau orang Hong Kong, mungkin semua negara juga gitu. Kalau misalnya Chinese, ya dipakainya mungkin cuma sekali, kemudian dibuang. Nah, sebanyak ini. Sudah banyak sekali, sudah dapat banyak sampah yang harus dibuang teman-teman. Ini untuk naruh beras, taruh sini semuanya biar nggak berantakan. Kemudian ini juga ada alat bakar untuk bakar itu ya teman-teman, apa namanya, jadi dia tuh semacam garam untuk bakar daging guys. Nih konsepnya itu kayak gini. Nggak tahu majikanku beli di Praha kalau nggak salah waktu itu. Kayaknya harus diplastikin, kalau enggak dia ngeceh. Aduh. Aku udah dapat banyak sekali sampah yang mau dibuang. Ditaruh sini. Masya Allah ya, emang kerja paling enak tuh kalau nggak ada siapa-siapa. Aduh. Wah ini berat guys. Tadi aku nggak bikin ini ya, before afternya ya. Seharusnya bikin before after, jadi nanti kelihatan setelahnya itu jadi rapih sekali guys. Oke teman-teman, nah jadi tinggal segini nih barang-barangnya tuh ya, rapi ya. Dan ini nanti untuk tempat gantungan kayak gitu-gitu. Kemudian di atas sini untuk jemur baju seperti biasa. Aku kasih lihat sampahnya. Nah ini dia guys, ini sampah yang bakalan aku buang, oke? Jadi banyak banget kan. Ya emang sebanyak ini guys. Kemudian itu adalah yaitu tadi sepatu-sepatu kayak gitu-gitu. Kemudian itu ada barang-barangku mau aku taruh di bawah ranjangnya Genevieve supaya lebih rapi. Teman-teman semuanya, itu saja untuk video beres-beres hari ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan mudah-mudahan tersampaikan pesanku yang tadi tentang barang paketan dan bawaan kita ketika kita mau pulang ke Indonesia. Oke, so itu saja untuk video hari ini. Terima kasih banyak sudah mengikuti vlog Boge Meme. Nantikan video selanjutnya. Assalamualaikum, dadah.